Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ruang sunyi semua. Apa kabar hari ini? Ya, semua hati dan pikiran kalian selalu dalam keadaan tenang. Selamat datang kembali di tempat kita berbagi rasa, berbagi cerita. Di episode kali ini, saya membawa sebuah kisah yang jujur cukup pelik. Tentang sebuah rahasia besar di bawah atap yang sama. Tentang bagaimana kesepian dan godaan bisa mengaburkan batas antara norma dan keinginan. Kisah ini bukan sekadar cerita biasa, tapi ada pelajaran mendalam tentang kejujuran dan konsekuensi yang harus kita petik bersama. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, silakan ambil posisi paling nyaman, siapkan secangkir kopi atau teh Anda, dan kosongkan pikiran sejenak. Karena disinilah kisah itu dimulai. Dan jangan lupa bagi Anda yang baru bergabung, dukung terus Ruang Sunyi dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Karena dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah terbaik setiap harinya. Sudah siap? Mari kita mulai. Sore itu suhu udara terasa sangat menyengat. Pak Surya duduk di kursi kayu favoritnya di ruang tengah, menyesap kopi hitam yang sudah mulai dingin. Televisi menyala, menampilkan berita yang sama sekali tidak ia perhatikan. Matanya lebih sering mencuri pandang ke arah dapur, di mana Santi menantunya sedang mondar-mandir. Santi hanya mengenakan daster tanpa lengan berbahan kaos tipis berwarna krem. Setiap kali ia bergerak atau tertimpa cahaya lampu, lekuk tubuhnya terlihat jelas. Dapak, panas banget ya hari ini. Kipas di kamar kayaknya kurang kencang. Keluh, Santi sambil mengipasi lehernya dengan tangan, membuat daster bagian atasnya sedikit tersingkap. Pak Surya berdehem, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Iya, San. Mungkin karena mau hujan jadi gerah. Santi berjalan mendekat, membawa piring berisi gorengan. Ia meletakkannya di meja tepat di depan Pak Surya, lalu sengaja membungkuk cukup lama. Hingga daster bagian lehernya melorot, hingga memperlihatkan pemandangan yang sangat menakjubkan, yang membuat Pak Surya tidak berkedip. Ini dimakan dulu gorengannya, Pak. Keburu lembek, ucap Santi pelan. Ia menatap Pak Surya dengan tatapan yang sulit diartikan. Bapak kok keringetan gitu? Mau Santi ambilkan kipas angin tambahan? Enggak usah, San. Bapak enggak apa-apa, jawab Pak Surya sambil membuang muka ke arah TV. Bapak jangan sungkan sama Santi, anggap saja rumah sendiri. Kan sekarang kita cuma berdua kalau Mas Aris kerja, bisik Santi sambil tersenyum tipis sebelum berlalu menuju kamar mandi. 30 menit kemudian Pak Surya masih di posisi yang sama. Suara kucuran air dari kamar mandi berhenti. Tak lama, pintu kamar mandi terbuka dengan uap air yang tipis keluar. Santi keluar hanya dengan balutan handuk putih yang dililit setinggi dada, menyisakan bahu dan kaki yang basah terkena sisa air. Ia berjalan santai ke arah ruang tengah, seolah lupa atau sengaja bahwa ada mertuanya di sana. Pak Surya yang sedang memegang cangkir kopi langsung membeku. Matanya melongo, mengikuti setiap gerakan menantunya. Cangkir kopinya tertahan di udara. Santi berhenti tepat di depan Pak Surya. Jarak mereka hanya terpaut 2 langkah. Ia mengusap rambutnya yang basah dengan handuk kecil lainnya, membuat lilitan handuk utamanya sedikit merosot. Bapak kenapa kok sampai melongo gitu? Tanya Santi dengan nada suara yang rendah dan menggoda. Ada kilatan nakal di matanya. Ada yang aneh sama Santi, Pak? Pak Surya gelagapan. Tenggorokannya mendadak kering kerontang. Nggak ada. Itu, Bapak cuma kaget kamu tiba-tiba keluar begitu. Santi tidak beranjak. Ia malah menunduk sedikit, mensejajarkan wajahnya dengan Pak Surya yang sedang duduk. Aroma sabun mawar yang kuat tercium oleh Pak Surya. Kaget karena apa, Pak? Kaget karena Santi cuma pakai handuk, atau kaget karena Santi ternyata cantik? Santi terkekeh kecil. Suaranya sangat santai namun penuh tekanan. Bapak ke kamar dulu ya, San, ucap Pak Surya terbata-bata. Mencoba berdiri meski kakinya terasa lemas. Malam semakin larut. Namun jarum jam seolah bergerak sangat lambat bagi Pak Surya. Ia berbaring di kamarnya, menatap langit-langit yang remang. Pikirannya terus berputar pada kejadian sore tadi, aroma sabun mawar,
tetesan air di bahu Santi, dan tatapan menantunya yang seolah memberi izin. Di luar suara gerimis mulai terdengar. Pak Surya bangkit, tenggorokannya terasa sangat kering, namun kakinya justru melangkah menuju kamar Santi, bukan ke dapur. Ia berdiri di depan pintu kayu itu. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa ke telinga. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pelan. Tok, tok, Santi? Santi sudah tidur? Bisik Pak Surya parau. Belum, Pak. Masuk aja, nggak dikunci kok. Sahut suara dari dalam, terdengar sangat santai. Pak Surya mendorong pintu. Ruangan itu hanya diterangi lampu tidur yang remang-remang berwarna kuning hangat. Santi sedang rebahan di atas kasur, bersandar pada bantal, sambil asyik bermain ponsel. Ia mengenakan daster satin tipis bertali spaghetti yang nyaris transparan. Papa, kok belum tidur? Nggak bisa tidur ya karena dingin? Tanya Santi tanpa mengubah posisinya. Ia sengaja meluruskan kakinya, membuat daster itu tersingkap hingga ke paha. Pak Surya duduk di pinggir tempat tidur, agak jauh dari Santi. Iya, San, Bapak. Bapak mendadak merasa kesepian banget. Sejak ibu nggak ada, malam-malam begini rasanya hampa sekali. Santi meletakkan ponselnya, lalu bergeser mendekat ke arah mertuanya. Ia duduk bersila di samping Pak Surya, bahu mereka hampir bersentuhan. Santi tahu kok, Pak. Bapak pasti berat ya, 2 tahun sendirian terus. Padahal Bapak kan masih gagah, ucap Santi sambil melirik Pak Surya. Mas Aris juga terlalu sibuk kerja, sampai Bapak dicuekin begini. Pak Surya menoleh, menatap mata Santi yang terlihat sayu namun menantang. Toh, San, sebenarnya Bapak ingin sesuatu, tapi Bapak takut kamu tersinggung. Santi tersenyum manis, jemarinya sambil merapihkan dasternya. Ingin apa sih, Pak? Ngomong aja, Santi kan menantu Bapak sendiri. Kalau Santi bisa bantu, pasti Santi bantu. Pak Surya menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian terakhirnya. Bapak ingin, itu sama kamu, San. Bapak sudah nggak tahan sejak sore tadi. Apa kamu keberatan? Santi terdiam sejenak, menatap pintu kamar yang tertutup, lalu kembali menatap Pak Surya dengan tatapan menggoda. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga mertuanya. Boleh kok, Pak. Mumpung suamiku belum pulang. Dia baru balik jam 1 malam nanti, bisik Santi. Membuat bulu kuduk Pak Surya meremang. Tapi jangan lama-lama ya, Pak. Nanti Mas Aris keburu pulang. Bapak janji, San. Bapak cuma sebentar, jawab Pak Surya dengan suara serak. Santi terkekeh pelan sambil menarik tangan Pak Surya. Ya sudah. Tunggu sebentar ya, Pak. Santi mau siap-siap dulu sebentar. Atau Bapak mau langsung aja? Malam itu kerinduan Pak Surya yang terpendam selama 2 tahun tumpah dalam rahasia di balik pintu. Kamar yang tertutup rapat, sementara hujan di luar mulai menderas, menyamarkan segala suara yang ada di dalam rumah. Matahari baru saja naik, tapi rumah sudah terasa sepi karena Aris sudah berangkat kerja sejak pukul 7 pagi. Pak Surya keluar dari kamarnya dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa bersalah, tapi rasa nikmat dari kejadian semalam jauh lebih mendominasi pikirannya. Di dapur, ia melihat Santi sedang mencuci piring. Hari ini, Santi mengenakan daster batik yang potongannya sedikit lebih lebar di bagian dada. Begitu mendengar langkah kaki, Santi menoleh dan memberikan senyuman yang jauh lebih berani dari biasanya. Pagi, Pak. Tidurnya nyenyak semalam? Tanya Santi dengan nada suara yang penuh rahasia. Pak Surya mendekat ke meja makan, duduk sambil memperhatikan punggung Santi. Iya, San. Malah Bapak merasa segar banget pagi ini. Santi mematikan keran air, mengelap tangannya, lalu berjalan menghampiri Pak Surya. Ia tidak duduk di kursi seberang, melainkan tepat di pegangan samping Pak Surya dan mengelus tengkuk mertuanya itu. Segar karena kopinya atau karena obat semalam, Pak? Goda Santi sambil tertawa kecil. Pak Surya menangkap tangan Santi, menggenggamnya dengan sedikit erat. Dua-duanya, San, tapi jujur, Bapak kepikiran terus sejak bangun tidur. Rasanya Bapak pengen lagi. Boleh ya. Santi melepaskan genggaman tangan Pak Surya pelan, lalu berjalan memutari meja makan dengan gaya yang sangat santai. Loh, Pak, semalam kan katanya cuma sekali aja biar nggak kesepian. Kok sekarang malah minta lagi? Pak Surya berdiri, mendekati Santi yang sekarang bersandar pada meja dapur.
Bapak nggak bisa bohong, San. Kamu beda banget sama almarhumah ibu. Bapak jadi merasa muda lagi kalau sama kamu. Santi melipat tangan di dada, membuat bagian atas dasternya semakin ketat. Tapi Pak, ini kan masih pagi. Nanti kalau ada tetangga mampir atau ada kurir paket gimana? Bapak sudah kunci pintu depan. San, sebentar saja. Mumpung Aris tidak ada di rumah, rayu Pak Surya dengan suara memohon. Santi tampak menimbang-nimbang sebentar. Ia membelai pipi Pak Surya dengan ujung jarinya. Bapak ini ya, makin tua makin jadi ternyata. Ya sudah, tapi kali ini Bapak harus nurut sama Santi ya. Jangan kasar-kasar. Pak Surya mengangguk cepat. Iya, San. Apapun yang kamu mau Bapak turuti. Santi memberikan isyarat dengan kepalanya ke arah kamar. Ya sudah, Bapak masuk duluan ke kamar. Santi mau kunci pintu dapur. Dulu biar enggak ada yang masuk lewat belakang. Jangan lupa ganti sarungnya pakai yang bersih ya, Pak. Santi mengedipkan matanya, membiarkan Pak Surya melangkah dengan terburu-buru menuju kamar, sementara ia sendiri tersenyum penuh kemenangan, menyadari betapa kuatnya pengaruh yang ia miliki sekarang terhadap mertuanya itu. Setelah memastikan pintu dapur terkunci rapat dan gorden, jendela ruang tamu tertutup, Santi berjalan pelan menuju kamarnya. Ia sengaja melangkah dengan suara yang terdengar jelas, menciptakan ketegangan bagi Pak Surya yang sudah menunggu di dalam. Saat pintu kamar dibuka, ia melihat Pak Surya sudah duduk di tepi ranjang dengan sarung yang baru, tampak sangat gelisah sekaligus antusias. Santi menutup pintu perlahan dan memutar kunci dengan suara cekalek yang bergema di ruangan. Yang sunyi itu, Bapak buru-buru banget sih. Kayak takut nggak kebagian saja, goda. Santi sambil menyandarkan punggungnya di pintu yang tertutup. Pak Surya berdiri, matanya tidak lepas dari sosok menantunya. Bapak kepikiran terus sejak tadi subuh, San. Rasanya Bapak seperti kembali ke umur 30 tahun. Santi berjalan mendekat, langkahnya anggun dan sengaja mempermainkan perasaan mertuanya. Ida Benantio tepat di depan Pak Surya. Tangannya mulai merapikan kerah baju yang dipakai mertuanya. Itu, Bapak beneran mau nurut sama Santi hari ini? Bisik Santi dengan suara yang rendah. Matanya menatap tajam ke mata Pak Surya. Ya, San. Apapun, jawab Pak Surya dengan napas yang mulai tidak beraturan. Santi tersenyum penuh arti. Ia perlahan menarik tali daster di bahunya, membiarkan kain tipis itu merosot sedikit demi sedikit. Kalau gitu, bantu Santi lepaskan ini dulu, Pak. Tapi pelan-pelan ya. Jangan sampai dasternya robek. Nanti Aris curiga kalau Santi minta daster baru. Lagi Pak Surya dengan tangan yang sedikit gemetar mulai mengikuti perintah Santi. Suasana kamar yang sejuk karena AC mendadak terasa panas. Santi membiarkan mertuanya itu mengambil kendali, namun ia tetap yang memegang kendali emosinya. Santi, kamu cantik sekali. Bisik Pak Surya Parau saat mereka mulai merebahkan diri di atas ranjang yang empuk. Bapak juga. Hebat buat ukuran orang tua, sahut. Santi sambil menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka, menyembunyikan aksi terlarang itu dari cahaya lampu kamar yang masih menyala. Selama hampir 1 jam, ruangan itu hanya diisi oleh suara bisikan dan deru napas yang tertahan. Mereka seolah lupa bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah pengkhianatan besar. Bagi Pak Surya, ini adalah obat dari kesepiannya. Namun bagi Santi, ini adalah cara untuk menundukkan mertuanya di bawah telapak kakinya. Setelah semuanya selesai, Santi bangkit lebih dulu dan merapikan rambutnya yang berantakan. Ia menoleh ke arah Pak Surya yang masih terbaring lemas dengan raut wajah puas. Sudah ya Pak, sekarang Bapak kembali ke kamar. Jangan lupa sarungnya dibawa, jangan sampai ada yang tertinggal di sini. Santi mau mandi dulu sebelum mulai masak buat makan siang. Ucap Santi kembali ke mode santainya, seolah baru saja terjadi hal yang biasa. Pak Surya mengangguk. Ia mencium kening Santi sekilas sebelum keluar kamar dengan mengendap-endap, kembali ke dunianya sebagai seorang ayah yang terlihat alim di mata anaknya, namun menyimpan rahasia besar di balik sarung barunya. Beberapa minggu berlalu, dan suasana di rumah itu perlahan berubah. Pak Surya tidak lagi terlihat seperti duda yang murung. Ia kini lebih sering bersiul, memakai parfum, dan tampak sangat perhatian pada Santi.
Namun, kenyamanan ini mulai menuntut imbalan. Siang itu, saat Aris sedang di kantor, Santi duduk di ruang tamu sambil membolak-balik katalog ponsel terbaru di layar tabletnya. Pak Surya datang mendekat, membawa secangkir teh untuk menantunya. "San, ini tehnya. Bapak tadi sekalian belikan martabak manis kesukaan kamu," ucap Pak Surya lembut. Santi menerima teh itu tanpa menoleh. "Makasih, Pak." "Oh iya, Pak. Ponsel Santi ini sudah mulai lemot. Kemarin pas mau foto kita, maksudnya pas mau pakai aplikasi, sering mati sendiri." Pak Surya duduk di sampingnya. "Waduh, masa sih?" "Ya sudah, nanti beli yang baru aja, San." Santi menoleh, senyumnya melebar. Ia menggeser duduknya hingga paha mereka bersentuhan. "Tapi Pak, harganya lumayan." 10 juta. Uang bulanan dari Mas Aris kan cuma pas-pasan buat belanja dapur. "Bapak ada simpanan kan?" Pak Surya agak terkejut. 10 juta? Itu hampir setengah uang pensiun Bapak bulan ini, San. Santi langsung mengubah ekspresi wajahnya menjadi cemberut. Ia berdiri dan merapikan dasternya yang sengaja ia tarik sedikit ke atas. "Oh ya sudah kalau Bapak keberatan. Mungkin semalam itu jadi yang terakhir ya, Pak." Santi jadi merasa nggak dihargai kalau cuma dimintai tolong. Terus tapi nggak dibantu balik. Mendengar ancaman itu, Pak Surya panik. Bukan gitu, San." Iya. Besok Bapak ambilkan uangnya di bank. Jangan marah gitu dong." Santi kembali tersenyum manja. Ia mencium pipi Pak Surya sekilas. "Nah, gitu dong. Bapak emang paling pengertian dibandingkan Mas Aris." Malam harinya, Aris pulang lebih awal karena kepalanya pening. Saat ia masuk ke rumah, ia melihat ayahnya dan istrinya sedang tertawa akrab di sofa depan TV. Yang membuat Aris mengernyit adalah posisi duduk mereka yang menurutnya terlalu rapat untuk ukuran mertua dan menantu. Aris, sudah pulang? Kok nggak kabar-kabar?" tanya Pak Surya. Tampak sedikit gugup sambil menggeser duduknya. "Kepala sakit ya? Jadi izin pulang cepat," jawab Aris sambil menatap Santi yang terlihat sangat tenang, bahkan cenderung cuek. "Tumben ayah rapi banget malam-malam begini. Pakai minyak wangi lagi." Pak Surya berdehem. Ini tadi habis dari depan sebentar cari angin." Aris masuk ke kamar mandi untuk cuci muka. Di sana ia melihat ada sebuah kotak perhiasan kecil di atas meja rias istrinya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat ia keluar, ia bertanya pada Santi, "San, itu kalung baru di meja rias punya siapa? Kamu beli pakai uang apa?" Santi yang sedang menyiapkan makan malam menjawab tanpa menoleh, "Oh, itu hadiah dari Bapak, Mas. Katanya sebagai tanda terima kasih karena aku sudah telaten ngurusin Bapak selama ini." "Kenapa? Mas cemburu sama Bapak sendiri?" Aris terdiam. Logikanya membenarkan alasan itu, tapi firasatnya mulai bergejolak. Ia melihat ayahnya yang kini menghindari kontak mata dengannya dan terus menunduk menatap layar TV yang mati. Suasana di rumah semakin sunyi, namun penuh dengan ketegangan yang tak kasat mata. Aris mulai sering terdiam, matanya diam-diam memperhatikan setiap gerak-gerik ayahnya dan istrinya. Sementara itu, Pak Surya semakin berani, seolah dibutakan oleh rasa candu yang diberikan Santi. Sore itu, mendung tebal menyelimuti langit. Aris berpamitan untuk berangkat kerja shift malam. "Aku berangkat dulu, San. Mungkin pulang agak pagi karena ada perbaikan mesin," ucap Aris sambil memakai jaketnya. Santi mencium tangan suaminya dengan tenang. "Hati-hati, Mas. Jangan lupa makan malam ya." Begitu motor Aris terdengar menjauh dari pagar, suasana rumah langsung berubah. Pak Surya keluar dari kamarnya dengan langkah cepat, menghampiri Santi yang masih berdiri di depan pintu. "Sudah berangkat, San?" tanya Pak Surya. Suaranya rendah dan penuh harap. Santi hanya menjawab dengan senyuman miring. "Izin stand Sveno," melainkan langsung berjalan menuju kamarnya sambil membiarkan pintu kamarnya terbuka lebar, sebuah undangan yang sudah sangat dipahami oleh Pak Surya. Di dalam kamar, Santi sengaja menyalakan musik dari ponselnya dengan volume, sedang untuk menyamarkan suara. Pak Surya masuk dan langsung mengunci pintu. "Bapak kangen banget, San. Seharian tadi Aris di rumah terus. Bapak sampai sesak nafas nahan diri," bisik Pak Surya sambil mendekat. Santi tertawa kecil, ia duduk di tepi ranjang sambil merapikan rambutnya.
Bapak ini beneran ketagihan ya? Padahal tadi Mas Aris kayaknya sudah mulai curiga loh. Bapak harusnya lebih pintar aktingnya. Bapak nggak peduli, San. Yang penting sekarang kita berdua. Jawab Pak Surya sambil duduk di sampingnya. Namun di luar rumah, sebuah motor berhenti cukup jauh dari pagar. Aris kembali. Ia lupa membawa kartu akses gudang yang tertinggal di laci meja rias. Ia masuk lewat pintu dapur yang ternyata lupa dikunci oleh Santi karena terburu-buru. Aris berjalan tanpa suara, langkahnya terhenti saat melewati ruang tengah. Ia mendengar suara musik dari kamarnya sendiri. Perasaannya mulai tidak enak. Ia mendekati pintu kamar, mencoba memutar knop pintu, namun terkunci dari dalam. Degup jantung Aris berpacu. Di dalam kamar, Pak Surya dan Santi yang sedang larut dalam kemesraan mendadak membeku. Mereka mendengar suara knop pintu yang dicoba diputar dari luar. "Sen, itu siapa?" bisik Pak Surya dengan wajah pucat pasi. Santi langsung berdiri, matanya melotot ke arah pintu. Ia memberi isyarat agar Pak Surya diam. "Tok, tok, tok. San, kamu di dalam? Kenapa pintunya dikunci?" Suara Aris terdengar berat dan penuh selidik dari balik pintu. Santi dengan cepat menyambar daster cadangan untuk menutupi tubuhnya, sementara Pak Surya dengan panik mencari tempat bersembunyi. Ruangan itu sempit, hanya ada lemari besar dan kolong tempat tidur. "Bapak, cepat masuk ke kolong," bisik Santi dengan nada mendesak. "San, buka pintunya, aku tahu kamu di dalam." Suara Aris meninggi, kali ini disertai gedoran yang lebih keras. Santi menarik nafas panjang, mencoba mengatur suaranya agar tidak gemetar. Ia berjalan menuju pintu, tangannya sudah memegang kunci. Ia menoleh sekilas ke arah kolong tempat tidur di mana ujung kain sarung Pak Surya masih sedikit terlihat menyembul keluar. Santi memutar kunci. Ceklek. Pintu terbuka. Aris berdiri di sana dengan tatapan mata yang tajam. Langsung menyapu seluruh sudut kamar. Matanya tertuju pada kasur yang berantakan. Lalu perlahan turun ke lantai, tepat ke arah kolong tempat tidur. "Kamu, kok lama banget buka pintunya?" tanya Aris dengan nada yang sangat dingin, sementara matanya tetap terpaku pada lantai. Santi hanya tersenyum tipis, mencoba menghalangi pandangan suaminya. Tadi aku lagi ganti baju, Mas. Kok balik lagi?" Aris tidak menjawab. Ia melangkah maju satu tindak ke dalam kamar. Tangannya terkepal kuat. Aris tidak melepaskan pandangannya dari kain sarung yang menyembul itu. Ruangan terasa sesak, hanya suara musik dari ponsel Santi yang masih mengalun, seolah mengejek situasi yang kian mencekam. Aris melangkah mendekati tepi ranjang. Tangannya gemetar hebat. Ia tidak menoleh pada Santi yang terus meracau mencari alasan. Fokusnya hanya satu, bayangan di bawah gelapnya kolong tempat tidur itu. Kisah ini belum berakhir. Apakah Pak Surya akan tetap diam membeku di bawah sana? Membiarkan harga dirinya hancur saat tangannya ditarik paksa oleh anak kandungnya sendiri? Apakah Pak Surya akan nekat keluar dan justru menantang Aris dengan dalih kekuasaannya sebagai orang tua yang harus dihormati, meski ia sendiri telah merusak kehormatan anaknya? Atau justru, apakah Pak Surya akan menyaksikan pengkhianatan kedua dari Santi, yang mungkin saja akan menunjuk ke arah kolong itu dan mengorbankan mertuanya demi menyelamatkan posisinya di depan Aris? Semuanya kini berada di ujung tanduk. Satu gerakan kecil dari kaki Pak Surya di bawah sana, atau satu tarikan napas Aris yang kian memburu, akan mengubah sejarah keluarga ini menjadi tragedi yang tak terlupakan.